yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. Di video saya sebelumnya, link bisa ditemukan di deskripsi atau bisa klik di pojok kanan sebelah atas di layar monitor Anda. Sudah dijelaskan bagaimana melakukan instalasi Batocera dengan perantaraan USB flash disk. Di website sumbernya dinyatakan bahwa Batocera dapat dijalankan pada PC lawas dengan prosesor X86 32 bit dengan spesifikasi minimal sekalipun. Tapi perlu dipahami bahwa semakin bagus tampilan layar dan animasi pada game, maka dengan sendirinya akan menuntut spesifikasi perangkat keras atau hardware yang semakin tinggi. Game-game tersebut akan semakin mulus dimainkan bila sistem PC dilengkapi dengan kartu grafis bermemori besar, RAM yang cukup besar, dan tentu saja resolusi layar monitor yang semakin besar juga. Jadi, pandai-pandailah memilih game yang akan dimainkan agar sesuai dengan sistem PC yang dimiliki. Akan dijelaskan bagaimana melakukan pengaturan di PC yang sudah terpasang Batocera dan beberapa persiapan yang perlu dilakukan agar teman-teman dapat bermain game dengan lancar. Akan saya jelaskan juga bagaimana caranya teman-teman menambahkan koleksi game ke sistem atau PC Batocera dan melakukan pengaturan-pengaturan lainnya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like bila teman-teman suka video ini dan juga klik tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu dapat informasi video terbaru dari channel ini. Teman-teman bisa menyiapkan controller atau game stick PS2 yang terhubung menggunakan kabel. Bisa juga menggunakan controller PS3 ataupun PS4 yang terhubung secara wireless dengan Bluetooth. Atau juga bisa menggunakan controller Xbox 360 atau Xbox One. Kemudian tentu saja keyboard dan mouse untuk melakukan navigasi terutama pada file manager Batocera. Bila teman-teman sudah memiliki koleksi game, siapkan koleksi tersebut ke dalam USB flash disk atau media penyimpanan eksternal lainnya. Nantinya koleksi game tersebut akan kita pindahkan ke PC Batocera karena Batocera memiliki file manager built-in yang akan memudahkan kita melakukan transfer file-file game tersebut. Nyalakan PC yang sudah terpasang Batocera di dalamnya. Biasanya, Batocera akan langsung mengenali controller yang digunakan dan akan berfungsi baik. Namun, bila controller tersebut tidak dikenali, langkah yang harus dilakukan adalah melakukan setup controller dengan bantuan keyboard. Tekan tombol spacebar atau tombol start pada controller yang sudah dikenali untuk ke main menu Batocera. Scroll ke bawah ke submenu controller setting dan pilih configure a controller. Di sini teman-teman bisa melakukan pengaturan fungsi setiap tombol pada controller yang tidak dikenali tersebut.
Teman-teman, seperti inilah penampakan standar Batocera, dan untuk melakukan navigasi di dalam sistem Batocera bisa dilakukan dengan keyboard ataupun dengan controller yang mungkin lebih mudah dan fleksibel. Tekan tombol select pada controller untuk mengakses quick menu. Teman-teman bisa melihat user guide Batocera secara singkat di sini. Tekan tombol start pada controller atau tombol spacebar pada keyboard untuk mengakses menu utama. Baiklah, sekarang sistem Batocera sudah siap digunakan. Seperti diketahui, di dalam PC Batocera sudah terdapat beberapa game yang sudah bisa langsung dimainkan. Namun, kali ini kita akan menambahkan koleksi game sendiri ke dalam Batocera. Hal ini sangat mudah dilakukan karena Batocera sudah memiliki file manager bawaan atau built-in. Colokan flash disk atau media penyimpanan eksternal lainnya tempat teman-teman menyimpan koleksi gamenya ke PC Batocera. Kemudian tekan tombol F1 pada keyboard, maka kita akan masuk ke file manager Batocera. Oke, kita lihat di sini ada share folder. Dan kita punya flash disk yang berisi game yang akan dipindahkan. Sekarang kita lihat ke dalam share folder. Di sini yang perlu diperhatikan ada dua folder, yaitu folder ROMs dan folder BIOS. Folder BIOS berisi software emulator konsol-konsol game seperti emulator konsol PS2, PS3, Dreamcast, Nintendo, dan sebagainya. Bila teman-teman tertarik untuk menambahkan konsol game favorit yang belum ada di Batocera, saya sarankan untuk mempelajarinya dari website Batocera. Untuk sekarang, kita fokus ke folder ROMs, di mana kita akan pindahkan koleksi games dari flash disk ke Batocera. Sekarang saya akan pindahkan game dari flash disknya. Sebagai contoh, saya punya beberapa game untuk konsol PS2 dan PS1. Saya akan pindahkan ke Batocera. Caranya seperti teman-teman biasa lakukan dalam melakukan copy dan paste biasa di file manager atau Windows Explorer. Sorot filenya, pilih copy dan paste ke folder konsol di folder ROMs. Misalnya di sini saya mulai ya dari games PS1. Pertama saya pilih Crash Bandicoot. Sorot semua file, pilih copy. Kemudian ke folder ROMs, dan saya pilih folder PSX atau konsol PS1, lalu paste filenya di sini. Lakukan dengan cara yang sama untuk file lainnya sesuai dengan konsolnya.
Setelah selesai memindahkan seluruh gamenya, pilih menu file, kemudian klik close window atau tekan tombol Ctrl Q. Cara ini adalah cara yang paling mudah untuk memindahkan koleksi game teman-teman ke Batocera. Cara lain adalah dengan memanfaatkan jaringan LAN atau Local Area Network yang dimiliki teman-teman, dan bisa melakukannya dengan copy-paste file dari satu PC ke PC yang lain dalam jaringan yang sama. Sekarang kita kembali ke main window Batocera, dan game-game yang dipindahkan tadi belum terlihat. Ini karena teman-teman harus melakukan reboot Batocera, atau bisa juga dengan menekan tombol start pada controller atau spacebar pada keyboard untuk ke menu utama. Dari sini pilih menu game settings, kemudian pilih update game list. Saya akan coba mainkan game yang sudah dipindahkan ke Batocera. Ternyata ada peringatan bahwa tidak ada BIOS untuk gamenya, dan jika diteruskan bisa saja game tidak akan berjalan secara normal. Untuk mengatasinya, teman-teman bisa download kumpulan BIOS-nya di site GitHub, dan linknya sudah saya sertakan di deskripsi. Arahkan browsernya ke website GitHub, kemudian teman-teman pilih kumpulan BIOS untuk Batocera, lalu downloadlah file ini. Setelah selesai, ekstraklah dan pindahkan file-file ini ke flash disk, lalu pindahkan ke PC sistem Batocera seperti tadi kita memindahkan file game. Pilih seluruh file dari kumpulan BIOS ini untuk di-copy, kemudian salin ke folder BIOS yang ada di sistem Batocera. Centang opsi untuk menimpa file yang sudah ada, lalu klik tombol override. Tunggu sampai prosesnya selesai.
Ada beberapa pengaturan pada konsol yang perlu dilakukan agar game dapat dimainkan dengan lancar. Sebagai contoh, di sini saya settings di konsol PS1 atau PSX. Tekan tombol select pada controller. Pilih Advanced System Options. Untuk emulator, pilih Libretro DuckStation. Scroll ke bawah. Pilih Auto Save atau Load jadi on. Ini dimaksudkan agar bila teman-teman keluar dari game dan memainkannya lagi kemudian, tidak perlu dari awal lagi. Dan game akan dimainkan dari titik di mana teman-teman meninggalkan game tersebut. Untuk selanjutnya, setiap game itu dimainkan, maka game akan dimulai dari titik di mana teman-teman meninggalkan gamenya atau auto loading. Untuk settingan konsol PS1 ini rasanya hanya itu yang perlu diubah. Namun hal ini bergantung kepada sistem PC yang dimiliki teman-teman dan juga game yang akan dimainkannya. Mengenai settingan ini akan saya bahas pada video-video berikutnya. Untuk emulator konsol PS2 yaitu PCSX2 memang cukup rumit. Dan terus terang saya masih mencari settingan yang pas agar game yang dimainkan di konsol ini bisa lancar dan mulus. Jadi di video ini saya tidak akan bahas dulu, saya akan bahas di video saya yang lain. Teman-teman, yang kita lihat di sini sekarang adalah tampilan standar bawaan Batocera. Teman-teman bisa mengganti tampilan ini atau theme dengan yang lebih menarik, yang mudah untuk di-download. Untuk melakukannya, PC Batocera harus terhubung ke internet. Tekan tombol spacebar pada keyboard atau tombol start pada controller. Pilih Network Settings. Di sini, sistem PC Batocera saya sudah terhubung ke internet menggunakan Ethernet dengan kabel. Namun bila teman-teman memiliki koneksi Wi-Fi, aktifkan dulu Wi-Fi-nya. Teman-teman bisa mengisikan SSID Wi-Fi-nya di sini dan mengisikan password Wi-Fi-nya di sini. Kemudian tekan tombol Escape pada keyboard atau tombol bulat pada controller, lalu pilih menu Updates and Download, kemudian pilih Themes. Akan muncul list pilihan theme yang dapat di-download. Pilih sesuai dengan yang disukai. Di sini saya pilih Epic Noir. Kemudian download dan install. Teman-teman akan lihat di pojok kanan sebelah atas itu status proses download theme-nya. Setelah download dan instalasi theme selesai, kembali ke main menu, pilih UI settings. Di sini terlihat theme yang digunakan sekarang dan akan kita ganti dengan theme yang sudah di-download tadi. Kemudian tekan tombol back, maka theme yang sudah diinstal akan otomatis tampil. Atau teman-teman suka theme yang ini? Hal lain yang bisa disetting adalah artwork dari game yang sudah kita pindahkan, atau istilah prosesnya adalah scrape.
Perhatikan contoh di game pre-installed ini. Di sini kita lihat ada artwork dan keterangan singkat mengenai gamenya. Sementara pada game yang baru kita pindahkan, tidak ada keterangan atau artwork apapun. Untuk melakukan script pada game, teman-teman pilih gamenya, kemudian tekan cukup lama tombol X pada controller, dan di sebelah kanan akan muncul menunya. Settingan di sini adalah settingan individual untuk masing-masing game. Sedangkan yang sebelumnya dijelaskan, settingan yang dijelaskan tadi adalah settingan untuk konsol yang berlaku untuk semua game yang dimainkan pada konsol bersangkutan. Artinya, settingan-settingan yang dibuat pada konsol PS1 misalnya, maka akan berlaku untuk seluruh game yang dimainkan pada konsol tersebut. Sedangkan settingan di sini itu adalah settingan individual untuk masing-masing game. Pilih menu Scrap. Teman-teman bisa memilih artwork yang sesuai dan kemudian tekan tombol X pada controller. Kita lihat sekarang di sisi sebelah sini sudah langsung terpasang artwork yang dipilih dan keterangan singkat gamenya. Demikian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan tuliskan pertanyaan dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah. Klik tombol like bila teman-teman suka video ini. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapat informasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih dan jumpa lagi di video saya yang lain.